yang beranggotakan saya sendiri yaitu Isyana Faiza Aulia dan rekan saya Indah Rosa Sabila Kautsar. Saya Hadian Usmana. Saya Risa Marwa. Saya Claudia Marceliawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang alur pelayanan di rumah sakit. Yeay! Tempat penerimaan pasien rawat jalan atau TPPRJ. Pelayanan pasien rawat jalan diawali di tempat penerimaan pasien rawat jalan atau TPPRJ. Unit ini merupakan tempat pertama pasien melakukan proses pendaftaran sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. TPPRJ tersendiri juga berperan dalam melakukan identifikasi pasien serta menyediakan dokumen rekam medis yang akan digunakan selama pelayanan berlangsung. Ada beberapa alur pelayanan TPPRJ. Yang pertama adalah pasien datang ke tempat pendaftaran rawat jalan. Yang kedua adalah petugas menanyakan apakah pasien pernah berobat sebelumnya. Yang ketiga, jika pasien pernah berobat dan membawa KIB, petugas mencatat nomor rekam medis serta tujuan pelayanan. Yang keempat adalah petugas membuat tracer untuk meminta DRM lama ke bagian filling. Yang kelima adalah bagian filling mencari dan menyediakan DRM sesuai dengan structure. Yang keenam adalah jika pasien belum pernah berobat, dibuat nomor rekam medis baru, KIUP, dan KIB. Yang ketujuh adalah DRM kemudian dikirim ke unit rawat jalan. Dengan proses penerimaan pasien yang baik di TPPRJ, pelayanan selanjutnya dapat berjalan dengan tertib dan terarah. Selanjutnya ada pelayanan di unit gawat darurat. Pelayanan di unit gawat darurat dimulai dari petugas yang menyiapkan formulir rekam medis, kemudian melakukan identifikasi pasien serta pengecekan riwayat kunjungan melalui KIUP. Apabila pasien pernah berobat sebelumnya, petugas akan membuat tracer untuk meminta dokumen rekam medis ataupun yang kita kenal dengan DRM. DRM lama ke bagian filling. Setelah DRM lama ditemukan, dokumen tersebut dikirim ke ruang UGD untuk digunakan dalam proses pelayanan. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil pelayanan pada DRM. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka akan dibuatkan permintaan pelayanan penunjang dan hasilnya akan ditempelkan pada formulir rekam medis pasien. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditentukan apakah pasien memerlukan rawat inap. Jika memerlukan rawat inap, dibuat dokumen ataupun admission note untuk diteruskan ke TPPRI. Jika tidak memerlukan rawat inap, dilakukan penentuan apakah pasien memerlukan rujukan. Apabila dirujuk, akan dibuat surat rujukan. Sedangkan jika tidak dirujuk, pasien akan diberikan surat keterangan sesuai dengan pelayanan yang telah diterima. Setelah seluruh proses selesai, dilakukan registrasi pelayanan gawat darurat ataupun SHGD dan DRM UGD yang dikirim ke bagian assessing untuk proses pemeriksaan dan pengolahan lebih lanjut. Pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan akan diterima di tempat penerimaan pasien rawat inap atau TPPRI. Nah, TPPRI berperan dalam proses administrasi penerimaan pasien yang akan menjalani perawatan di ruang rawat inap. Untuk alur pelayanan TPPRI sendiri, yang pertama, petugas menyiapkan formulir rekam medis. Kedua, pasien dapat berasal dari URJ atau UGD. Nah, yang ketiga, petugas menanyakan riwayat berobat pasien. Jika pernah berobat, bagian filling mencari dokumen rekam medis lama. Lalu jika belum pernah berobat, maka akan dibuat dokumen rekam medis baru dan nomor rekam medis. Nah, selanjutnya, petugas menetapkan bangsal dan kelas perawatan. Lalu yang terakhir, dokumen rekam medis rawat inap dikirim ke unit rawat inap. Maka dari itu, untuk proses penerimaan di TPPRI sendiri, memastikan kesiapan pelayanan bagi pasien yang membutuhkan rawat inap. Selanjutnya, ada alur pelayanan di rawat inap ataupun URI. Pelayanan unit rawat inap dimulai dengan penerimaan pasien dari TPPRI yang dilengkapi dengan admission note serta DRM dari unit sebelumnya. Selanjutnya akan disiapkan dokumen rekam medis rawat inap ataupun DRM RI yang akan digunakan selama proses perawatan pasien berlangsung. Dokter kemudian akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan kondisi pasien serta kebutuhan pelayanan penunjang.
Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, dibuat permintaan pelayanan penunjang dan hasilnya akan dicatat dan ditempelkan pada DRM rawat inap. Selama proses masa perawatan, dilakukan evaluasi kondisi pasien secara berkala. Jika pasien perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain, akan dibuatkan surat rujukan. Jika pasien meninggal dunia, akan dibuatkan surat kematian sesuai prosedur yang berlaku. Apabila pasien dinyatakan pulang ataupun keluar, akan dilakukan registrasi pelayanan rawat inap ataupun SHRI. Dan selanjutnya, DRM rawat inap akan diserahkan ke bagian assessment untuk diperiksa kelengkapannya sebelum disimpan sebagai arsip rekam medis. Baik, sekarang kita akan bahas alur pelayanan rekam medis di instalasi pemeriksaan penunjang atau IPP. Proses ini dimulai dari penunjang medis, petugas akan memvalidasi status pasien baik pasien intern dengan surat SP3 maupun pasien luar dengan surat pengantar pemeriksaan. Setelah tindakan dilakukan, petugas akan mencatat hasilnya, satu salinan diberikan kepada pasien, satu disimpan sebagai arsip dan sisanya diteruskan ke unit medis terkait. Selanjutnya, di unit pelayanan medis, rawat jalan, IGD atau ranap, hasil pemeriksaan tersebut rekam medis pasien yang sesuai. Langkah ini memastikan seluruh riwayat kesehatan pasien tersimpan atau dalam satu dokumen rekam medis DRN. Terakhir, data bermuara di unit assembling. Di unit, petugas mengelola sensus harian dan menjalankan peran vitalnya, merakit formulir secara kronologis, meneliti kelengkapan dan data, serta mengendalikan penggunaan nomor rekam medis. Dengan URJ unit rawat jalan. Alur dokumen rekam medis unit rawat jalan dimulai saat pasien datang ke rumah sakit dan melakukan pendaftaran. Pada tahap ini, petugas menentukan apakah pasien pernah berobat atau belum. Jika pasien sudah pernah berobat, maka dilakukan registrasi pasien lama. Sedangkan jika belum pernah berobat, maka petugas akan membuatkan rekam medis yang baru. Selanjutnya, dokumen rekam medis dikirim melalui ekspedisi ke poli tujuan untuk pelayanan medis. Setelah pelayanan selesai, rekam medis masuk ke tahap coding untuk pemberian kode diagnosis dan tindakan. Tahap terakhir adalah filling, yaitu penyimpanan dokumen rekam medis agar dapat digunakan kembali pada kunjungan berikutnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.